semuanya. Selamat datang dan selamat bergabung kembali di channel SR Zona. Film yang kuulas kali ini berjudul Aran Manai, dibintangi oleh Sundar C, Vinay Rai, Hansika Motwani, dan Andrea Jeremia. Skenario film ini ditulis sekaligus disutradarai langsung oleh Sundar C sendiri dan dirilis pada tahun 2014. Film ini mengisahkan tentang sebuah keluarga yang kembali ke kampung halaman untuk menjual istana peninggalan leluhurnya. Namun dalam prosesnya, mereka dihadapkan dengan gangguan-gangguan supranatural. Mungkinkah suatu kebenaran akan terungkap? Oke, tanpa berlama-lama, yuk langsung saja simak ini dia rangkuman alur cerita filmnya. Di sebuah desa, sekelompok orang dipimpin oleh Ayanar berbondong-bondong hendak membersihkan sebuah istana yang rencananya akan dijual oleh pemiliknya. Sudah lama si pemilik menitipkan istana tersebut supaya dijaga oleh Ayanar, dan kini si pemilik berniat menjual istana itu kepadanya. Istana tersebut tampak usang, namun tak mengurangi kesan megahnya. Akan tetapi, hal mengejutkan terjadi saat seseorang hendak membersihkan gundukan tanah yang diduga liang rayap. Ketika linggis ditancapkan ke gundukan itu, mendadak darah mengucur dari dalam. Mereka mengira linggis tertancap pada badan ular kemudian mengabaikannya. Tapi saat semua orang meninggalkan tempat itu, linggis tiba-tiba tercabut dengan sendirinya dan sebuah tangan wanita keluar dari lubang galian itu. Tak cukup sampai di situ, saat malam menjelang, juru masak istana ditakuti oleh makhluk gaib. Tiba-tiba muncul, lalu membuatnya menghilang. Rumor yang beredar menyebutkan bahwa penjualan istana tersebut masih menunggu kesepakatan antar ahli waris, di mana ahli waris istana tersebut terdiri dari 2 pria dan 1 wanita. Sayangnya sang ahli waris wanita dikabarkan telah lama pergi dan tak juga kembali. Akan tetapi, pada keesokan harinya, sang ahli waris wanita bernama Aishwari yang mengasingkan diri kembali ke desa bersama suami dan putranya Mulia Kanan. Di stasiun itu, kakak laki-laki Aishwari dan putrinya yang bernama Maya menjemput mereka. Selain itu, putra mendiang kakak laki-laki keduanya juga tiba. Dialah Murali dan sang istri Madhavi. Kini semuanya telah berkumpul untuk menjual istana leluhur mereka kepada Ayanar. Namun tanpa mereka sadari, ada seorang lagi yang mengklaim diri sebagai ahli waris istana tersebut. Dialah Palsami. Menurut neneknya, Palsami adalah salah satu ahli waris istana. Meski saat itu si nenek hanya sebagai gundik sang leluhur. Satu-satunya bukti berupa foto sang nenek bersama leluhur telah tergores. Ayo! Kini terpaksa dirinya harus menyelinap ke dalam istana dengan menyamar sebagai juru masak demi menemukan foto serupa yang menjadi satu-satunya bukti bahwa ia juga pewaris istana. Sehingga kelak dirinya dapat mengklaim bagiannya dari hasil pembagian hak waris. Satu persatu peristiwa aneh mulai terjadi selama mereka tinggal di istana. Madhavi melihat putri seorang pelayan berbicara dengan makhluk tak kasat mata yang gadis cilik itu yakini sebagai sosok misterius bernama Selvi. Karena minimnya pengetahuan saat itu, ibu gadis cilik tersebut menjelaskan bahwa putrinya mengalami gangguan jiwa. Hal-hal ganjil tak hentinya terjadi di istana. Madhavi pernah mengalami deja vu, melihat sosok menyeramkan yang menginginkan suaminya. Aishwari sempat merasakan kehadiran sosok yang dikira sang suami, tapi ternyata bukan. Selain itu, kecelakaan demi kecelakaan terjadi dan menunda penjualan istana. Itu sebabnya para anggota keluarga memperpanjang masa tinggal mereka di sana. Dokumen istana yang harusnya digunakan untuk transaksi penjualan istana
mendadak basah karena air tiba-tiba membasahi dalam lemari secara misterius. Ayanar menyarankan Murali untuk mengurus perbaikan dokumen ke Tirunelweli. Madhavi sempat menyatakan kegelisahan serta ketakutannya berada di istana kepada Murali. Ia memohon supaya Murali tidak berangkat. Namun sang suami meyakinkan untuk Madhavi tetap tenang, supaya mereka juga bisa segera pulang setelah transaksi dilakukan. Berangkatlah Ayanar bersama Murali ke Tirunelweli. Dan hal aneh kembali terjadi. Setelah juru masak pertama hilang secara misterius, kini berlaku hal yang sama juga pada sang sopir istana. Siang itu, Raffi, kakak laki-laki Madhavi, datang ke istana untuk menemui sang adik. Madhavi menceritakan hal-hal janggal yang dialaminya sejak dirinya menginjakan kaki di istana. Raffi tak heran, sebab sebelumnya Maya telah bercerita kepadanya. Dan di tengah-tengah Madhavi berkeluh kesah, tiba-tiba sekelebat bayangan menyeramkan muncul di belakang kakaknya. Untuk mengkonfirmasi pernyataan sang adik, Raffi pun memasang CCTV di sekitar istana dengan bantuan Maya. Namun, Maya histeris. Ia sempat melihat sosok misterius berdiri di dekat Raffi. Tapi saat didatangi, tak ada siapapun di sana selain Raffi. Malam harinya, ketika memeriksa monitor CCTV, Raffi melihat gadis cilik anak pelayan istana terjaga dan tampak sedang berbicara dengan seseorang. Esok paginya, Raffi mencoba berbicara dengan gadis cilik itu. Ia bertanya dengan gadis cilik itu bercakap dengan siapa semalam. Dengan kakak, jawabnya. Kakak siapa? Madhavi, tanya Raffi. Bukan, jawabnya. Maya, tanya Raffi lagi. Bukan, Selvi, jawab gadis cilik itu tegas. Raffi tertegun. Kemudian ia menanyakan bagaimana sosok Selvi dan gadis cilik itu menyerahkan sebuah gambar menyeramkan. Malam kembali datang. Saat menonton monitor CCTV lagi, Raffi melihat seorang pelayan berjalan mundur dari sesuatu, diikuti oleh monitor CCTV yang tiba-tiba mati. Di waktu yang sama, seorang peramal berdiri di halaman istana, kemudian lari ketakutan setelah melihat sesuatu. Penasaran, Raffi pun pergi ke tempat di mana peramal tersebut mengedarkan pandang. Dan hal mengejutkan ditemuinya di sana. Keesokan harinya, jasad para pelayan yang hilang ditemukan oleh polisi di sebuah danau setempat. Raffi terkejut. Merasa ada yang tidak beres, Raffi pun mendatangi base camp peramal, yang akhirnya mengungkapkan bahwa semalam ia menyaksikan seorang pelayan dihabisi secara sadis oleh seorang wanita yang tampaknya dirasuki oleh roh jahat. Salah seorang peramal memberinya sebutir telur dan mengatakan bahwa saat orang yang kerasukan berada di dekat telur, maka telur itu akan mulai berputar. Dan setelah Raffi mempraktekannya, ia terkejut luar biasa. Bagaimana tidak, saat polisi mendatangi istana untuk meminta keterangan masing-masing anggota keluarga terkait penemuan mayat 3 pelayan, telur itu bereaksi terhadap Madhavi. Iya, Madhavi telah dirasuki arwah Selvi. Sebab gadis cilik itu selalu berbicara tentang seorang wanita bernama Selvi, Raffi pun mulai menyelidikinya. Ia mendatangi police station setempat untuk mencari informasi terkait Selvi yang ternyata 5 tahun lalu diketahui seorang gadis bernama Selvi dikabarkan hilang setelah diduga mencuri perhiasan kuil. Ayanar yang saat itu di sana menjadi marah ketika mereka menyebut-nyebut nama Selvi. Tapi tiba-tiba, seorang wanita bernama Ramya muncul dan mengklarifikasi kepada Raffi bahwa Selvi adalah gadis baik dan bukan pencuri.
Ya, Ramya adalah teman Selvi. Itu sebabnya dia tahu tentang Selvi. Begini menurut Ramya. Selvi yang yatim piatu dibesarkan di rumahnya. Meski tak sedarah, namun keduanya sudah seperti saudara kandung. Beberapa tahun yang lalu sebelum pernikahannya, Murali datang ke desa tersebut dan jatuh cinta pada Selvi. Selvi juga menyukainya, namun Selvi adalah gadis yang sering dirasuki Dewi dan dipercaya dapat meramal masa depan. Sebab ingin mempertahankan kesuciannya dan mewaspadai perbedaan status serta gaya hidup antara dirinya dan Murali, Selvi enggan menerima pernyataan cinta pemuda itu. Tapi esok, pada hari Murali berencana meninggalkan desa, ia meminta Selvi untuk menemuinya di istana jika Selvi berubah pikiran. Alhasil, atas dorongan Ramya, Selvi berniat pergi untuk mengiyakan tawaran Murali yang mengajaknya hidup bersama. Akan tetapi, Selvi dinyatakan hilang sebelum ia sampai di istana. Setelah mendengar penjelasan Ramya, Raffi pun menyusun rencana. Ramya, si pengusaha tekstil, menawarkan dagangannya ke istana. Dan secara tak sengaja ia berpapasan dengan Madhavi yang saat itu tengah dirasuki arwah Selvi. Selvi yang mengenali Ramya kemudian menceritakan semua yang terjadi pada hari itu. Hari di mana dirinya dinyatakan menghilang. Saat Selvi hendak menuju istana menemui Murali, di tengah perjalanan ketua kuil memanggilnya untuk urusan mendesak. Perhiasan kuil telah dicuri. Jadi sebenarnya Ayanar dan teman-temannya, yaitu 3 pelayan yang ditemukan tewas, telah mencuri perhiasan kuil dan menggantinya dengan yang palsu. Hal itu diketahui Selvi ketika ia menyentuh salah satu perhiasan palsu tersebut dan mendapat penerawangan serta mengetahui kebenaran. Alih-alih membeberkannya di kuil, Selvi mencecer Ayanar di tengah jalan sampai pria itu mengakui kesalahannya. Tapi tiba-tiba Selvi mendapat penyerangan. Dengan luka di kepala, Selvi berusaha melarikan diri ke Murali. Tapi sayangnya kali ini nasib baik tak memihak padanya. Komplotan Ayanar menjebak Selvi dan menghalanginya bertemu Murali. Tak lama, Ayanar pun tiba dan pada akhirnya Murali terpaksa meninggalkan istana tanpa Selvi. Selanjutnya mudah ditebak. Ayanar dan kawanannya menyiksa Selvi secara sadis hingga gadis itu tak berdaya dan menguburnya hidup-hidup di dalam istana. Selvi memberitahu Ramya bahwa ia berniat untuk hidup bersama Murali di tubuh Madhavi. Karena hari itu adalah hari keberuntungan, jika dirinya berhasil menjalin keakraban dengan Murali, niscaya tak akan ada yang bisa mengusirnya dari tubuh Madhavi. Namun, jika sebaliknya, maka dirinya akan menghabisi Murali sehingga mereka bisa bersama dalam kematian. Setelah berhasil menguping pembicaraan Selvi dan Ramya, Raffi bertemu dengan seorang pendeta terkemuka yang mengatakan hanya ada 2 cara untuk menghentikan Selvi, yaitu gunakan emosi yang kuat untuk menyadarkan Madhavi, atau bawa Murali ke persimpangan sungai tempat ritual suci akan berlangsung supaya menghasilkan energi yang kuat yang akan membuat Selvi beristirahat dengan tenang. Hal itu Raffi beritahukan kepada seluruh anggota kecuali Murali dan Madhavi tentunya. Alhasil, upaya Selvi untuk akrab dengan Murali selalu digagalkan oleh para penghuni istana. Dalam prosesnya, Raffi berusaha mencari cara untuk membawa Murali ke pertigaan sungai tanpa memberitahu Madhavi. Singkat cerita, Selvi membuat Murali tidak bisa kemana-mana dengan cara memagari tubuh pria itu. Kini Selvi telah menemukan keberadaan Ayanar yang sebelumnya berhasil melarikan diri dari cengkramannya. Pembalasan dendamnya tuntas sudah. Saat Selvi pergi, pendeta dan Raffi mencoba mengeluarkan Murali dari batasan yang telah dibuat Selvi dan membawanya ke sungai. Akan tetapi, Selvi kembali dan mencoba menghentikan mereka. Sang pendeta pun menjebaknya dalam lingkaran api
supaya memudahkan Raffi melarikan diri bersama Murali. Namun apa daya, energi jahat Selvi jauh lebih kuat. Ia berhasil lolos dan kemudian membuntuti Raffi serta Murali. Terpaksa Raffi menceburkan mobil ke dalam sungai supaya sempat mendapat berkah dari hasil ritual suci. Madhavi yang dirasuki arwah Selvi tak hentinya mencoba menenggelamkan Murali. Tetapi Raffi menyadarkannya bahwa saat ini Madhavi sedang hamil. Kesadaran itu tak berlangsung lama karena Selvi telah menguasai diri Madhavi. Beruntung di waktu yang sama, ritual telah selesai dilaksanakan dan kekuatan jahat Selvi berangsur lenyap. Pada akhirnya, arwah Selvi telah berhasil dipisahkan dari tubuh Madhavi. Perlahan, Selvi menghilang. Sementara Madhavi dan Murali bersatu kembali. Begitu juga dengan Raffi yang akhirnya bersatu dengan Maya. Dan ketika mereka semua berpose untuk difoto di depan istana, bidikan yang diperbesar menampilkan sosok hantu bergerak di dekat jendela. Hal itu menyiratkan bahwa arwah Selvi telah kembali ke istana. Dan film pun selesai.